Aisyah pernah mengira bahwa Rasulullah meninggal dalam sujudnya. Allah menurunkan 100 malaikat kepada orang-orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Nisfu Sya'ban, dengan melakukan salat 100 rakaat. Ada riwayat yang mengatakan bahwa pada malam Lailatul Nisfu Sya'ban itu, pada malam ini dilaporkan amal ibadah umat manusia kepada Tuhan. Selama ini kita lakukan dalam 1 tahun ini, itu dilaporkan kepada Allah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul di tempat ini dengan tujuan untuk menghidupkan malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Ada beberapa riwayat yang disampaikan oleh ulama kita dari berbagai literatur, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Lailatul Nisfu Sya'ban, ya, itu Nabi sholat terus sepanjang malam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya itu terlalu panjang sujudnya, ya, sampai-sampai Aisyah pernah mengira bahwa Rasulullah meninggal dalam sujudnya. Ya. Bahkan dalam riwayat Aisyah ingin menyentuh tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sujud, ya, karena Aisyah curiga mungkin Rasulullah ini sudah meninggal dalam sujudnya. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin menyadari, ya, bahwa istrinya panik pada saat itu. Akhirnya Rasulullah fataharraka ibhamahu, Rasulullah menggerak-gerakkan ibu jarinya, ya, pada saat itu. Itu menandakan bahwa, wahai Aisyah, saya tidak meninggal. Ya, dia gerak-gerakkan ibu jarinya pada saat itu. Kemudian di akhir malam, pada malam Lailatul Nisfu Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga keluar dari rumahnya, dan pada saat itu Aisyah mengikuti jejak Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menuju ke pekuburan Baqi, dan di sana Rasulullah berdoa sambil mencucurkan air matanya, ya, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa ternyata pada malam nisfu Sya'ban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadah, ya, melakukan berbagai macam ibadah, ya, bersamping salat juga memperbanyak istighfar dan mendoakan orang-orang supaya mendapat kebaikan.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam nisfu Sya'ban ada tiga doa. Ya, ada 3 doa yang dianjurkan oleh Rasulullah pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, kita dianjurkan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbanyak istighfar. Ya, makanya setiap selesai 2 rakaat nanti, ya, kita jedah sebentar untuk membaca Sayyidul Istighfar. Ya. Tak pernah menemunya, Rodi? Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, yang tidak hafal silahkan buka di YouTube, tulis di situ Sayyidul Istighfar. Ya, ada bahasa Indonesianya, ada terjemahannya. Ya, pilih saja. Itu yang pertama ya, istighfar. Ya. Kalau tidak bisa menghafal itu cukup mengucapkan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita supaya diminta Allah melapangkan rezeki kita ya. Kita minta supaya dilonggarkan rezeki kita kepada Allah. Ya, terutama kita ini yang banyak profesinya pedagang, penjual, ya. Minta kepada Allah supaya jualan tak lancar-lancar ya, baik di pasar Terong, pasar Sentral ya, pasar Butung, pasar Jeneponto ya, minta supaya dimudahkan, pasar Dayak juga ya. Itu ya, jadi Rasulullah menganjurkan kepada kita pada malam nisfu Sya'ban itu perbanyak istighfar. Yang kedua, minta kepada Allah supaya dimudahkan rezekinya. Ya. Kemudian, rezeki ini bermacam-macam ya. Ya, jangan sampai kita menyangka bahwa rezeki itu cuma uang. Ya, tidak. Ya, rezeki itu anak muda yang belum menikah. Ya, minta kepada Allah supaya dibukakan rezekinya. Ya, dibukakan jodohnya. Supaya cepat-cepat menikah. Ya, kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ya kepada kita supaya diminta umur kita ini senantiasa dipanjangkan ya, artinya diberi kesehatan lah. Ya, karena susah dong kalau terlalu panjang umur. Ya, sampai kita minta dipanjangkan umur tak. Sudah 200 tahun kita belum meninggal. Ya, pusing matu apa kita. Ya. Jadi minta supaya diberi kesehatan, kekuatan dan dipanjangkan umurnya. Ya, kalau perlu tambah sedikit puang aja tali tarota ikut dia pernah dampangi dosa. Ya. Itulah yang tiga hal ya. Pada malam nisfu Sya'ban ulama kita menganjurkan supaya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada malam ini ada hadis yang ditemukan bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu ya, Allah menurunkan 100 malaikat. Ya, Allah menurunkan 100 malaikat kepada orang-orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya, kemungkinan inilah yang menjadi dasar kenapa sebagian ulama kita itu menghidupkan
malam Lailatul Nisfi Sya'ban dengan melakukan sholat 100 rakaat. Ya, sholat 100 rakaat. Kemudian yang kedua, ada riwayat yang mengatakan bahwa pada malam Lailatul Nisfi Sya'ban itu pada malam ini dilaporkan amal ibadah umat manusia kepada Tuhan. Ya, dilaporkan ibadah-ibadah kita, apa yang selama ini kita lakukan dalam 1 tahun ini, itu dilaporkan kepada Allah. Ya, pada torekelona ya story lupuh. Ya, apa yang pernah kita lakukan selama 1 tahun ini, catatannya itu dilapor kepada Allah Subhanahu wa taala secara kolektif ya. Ya. Makanya banyak orang-orang yang pada malam Lailatul Nisfi Sya'ban itu, karena ada laporan kepada Allah atas segala amal ibadah umat manusia, maka pada malam itu dia memperbanyak ya, dia memperbanyak amal ibadah pada malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Kemudian yang terakhir ya, insyaallah bagi yang punya kekuatan ya, kesehatan, besok itu disunnahkan untuk berpuasa ya. Berpuasa untuk malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Ya. Besok dianjurkan kita berpuasa di malam di hari 15 Sya'ban. Ya, muncul pertanyaan, bagaimana kita puasa besok hari Jumat? Ya, termasuk alena Haji Buhari. Ya, alena Bapak Haji Buhari pernah bertanya, ya, bagaimana caranya kita mau puasa nisfu Sya'ban sementara itu jatuh pada hari Jumat. Ya. Nah, biasa kita dengar dari ulama mengatakan bahwa tidak boleh puasa hari Jumat. Ya, pernah kita dengar itu? Tidak boleh puasa pada hari Jumat. Kenapa? Kira-kira kenapa dilarang orang puasa pada hari Jumat? Ya, tidak tahu Ki? Ya, salah satu alasan kenapa orang dilarang puasa pada hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam. Ya, hari rayanya umat Islam. Dalam setiap minggu ada hari raya satu ya, hari besar umat Islam. Ya, kita dilarang berpuasa pada hari itu karena pada hari raya itu kita dianjurkan untuk merayakan, ya, memperlihatkan kesenangan kepada umat-umat lain. Ya, kita dianjurkan tidak berpuasa supaya kita memperlihatkan kesenangan, kegembiraan dengan menyajikan berbagai macam makanan, hidangan. Jadi ya caki ma puasa nasabah loraki manyemengiro asona jumaro, supaya kita perlihatkan kesenangan kita, kegembiraan kita merayakan hari raya umat Islam pada hari Jumat. Ya. Sepakat dengan itu, alasan itu? Nah, sebab ini alasan sidir. Ya, isuruh iman ternyata kos sejumai ya ceki mau puasa. Dilarang puasa supaya kita ini kelihatan senang gembira ya dengan merayakan hari raya kita pada hari Jumat. Ya. Disinilah muncul pendapat ulama ya. Ya. Tadi saya sempat membaca beberapa buku ya, termasuk Tuhfatul Habib ya. Ada satu kitab bernama Tuhfatul Habib. Di situ dijelaskan bahwa boleh saja berpuasa pada hari Jumat kalau ada alasan tertentu. Ya, ada alasan tertentu. Ya, seperti ini hari nisfu Sya'ban besok, kita boleh saja berpuasa, tidak didahului dengan puasa pada hari
sebelumnya dan hari setelahnya. Nah, ternyata hadis itu yang kita sampaikan kemarin. Hadisnya sangat jelas bahwa diriwayatkan oleh Bukhari ya, Al-Imam Bukhari diriwayatkan bahwa tidak boleh, makruh hukumnya berpuasa pada hari Jumat tanpa didahului puasa sebelumnya. Pada hari Kamis maksudnya. Kemudian atau puasa setelahnya. Jadi kita boleh puasa besok, tapi dengan syarat harus puasa hari Kamis. Atau puasa kita besok dan puasa hari Sabtu. Ya. Jadi yang tadi pasti ada yang puasa tadi ya. Ya, yang punya kesempatan puasa tadi, alhamdulillah besok tidak ada masalah puasa besok. Kemudian yang tidak punya kesempatan, laba nih nangis, purna mandre. Ya, yang tidak punya kesempatan puasa tadi boleh puasa besok dan puasa hari Sabtu. Nah, tapi ada pendapat ulama ya, ada pendapat ulama yang saya temukan bahwa boleh tidak puasa pada hari Kamis, boleh juga tidak puasa pada hari Sabtu. Tapi kita mau puasa pada hari Jumat kalau ada alasan tertentu. Ya, seperti ini kita mau puasa besok, tidak puasa tadi, tapi mau puasa besok tapi hari Jumat. Kemudian tidak ada juga perencanaan untuk puasa pada hari Sabtu juga. Ada ulama yang mengatakan bahwa boleh saja berpuasa pada hari Jumat toh, tidak didahului dengan hari Kamis, dan tidak berpuasa pada hari Sabtu karena ada alasan tertentu. Itu dibolehkan. Ya, seperti kita besok misalnya puasa mungkin. Ya, tidak usah dipikir bahwa dia apa jiwa puasa nangis. Dia toga rencana aku mau puasa ko satu dan sabah. Lima pede to jangan beli bola aku. Ya. Tidak usah puasa saja besok. Ya, karena ada ulama yang membolehkan. Ya. Yang kedua, ada juga dibaca dalam kitab Subulus Salam ya. Ya, kitab Subulus Salam di mana sama halnya dengan ini bahwa kita tidak jadi makruh ya. Ya, tadinya kan makruh. Artinya bukan haramnya tapi makruh hukumnya berpuasa pada hari Jumat. Tidak didahului dengan hari sebelumnya dan hari setelahnya. Ya, diturunkan ke derajatnya itu keluar dari zona makruh ya. Ya. Kenapa? Karena ini alasan tertentu tadi ini sama halnya dengan orang yang selalu melaksanakan puasa Daud. Ya, pernah dengar puasa Daud? Ya, puasa Daud itu puasa hari ini tidak besok. Lusa puasa. Setelah itu tidak puasa lagi. Jadi kalau misalnya dia puasa pada hari Senin, puasa hari Senin, berarti Selasa tidak. Berarti puasa lagi hari Rabu. Berarti Kamis tidak puasa. Berarti Jumat puasa. Sabtu tidak puasa. Itu hari puasa Daud ya. Ya, ada ulama ada masyarakat yang bertanya bagaimana seperti ini. Ya, maka ulama memberi jawaban bahwa turun keluar dari ring makruh menjadi boleh berpuasa pada hari Jumat kalau ada alasan tertentu yang mendorong kita ke situ. Ya, jadi jangan tak pengiwangi si bawang bu anak tadi maka ada bapak atau mau puasa na Jumat aja. Dia tak puasa nange, ya ternyata angka mau to pandrita ma pelaluangan ini ya rirana kita. Bisa dipahami? Ya, kalau sudah bisa dipahami alhamdulillah kita tetap puasa besok. Dan saya juga tadi tidak puasa. Jadi tapi saya tetap rencanakan untuk puasa besok insyaallah. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Ya, pasti kami makutana. Kira-kira malam ini kita salat 100 rakaat. Bagaimana nih kalau 70 ji kemampuanku? Bisa ada diskon? Ya. Kalau cuma kemampuan tak 70 pura-pura mungkin periwudu baru lari. Ya. Lari ya. Kalau kemampuan tak cuma 50 saja. Suruh ni mak mesa esa aku tu si buat tak kada. Bir-bir ko cede kande. Mereka tak palam pulang puce dah ke pada selama tinro ni
bola temua. Ya. Kok matu rakaat serapula 5 napar siruntuk sih. Ya. Kalau yang tua-tua ya cuma kemampuannya 10 rakaat dia natulai soroki. Ya, kenapa? Karena saya selalu katakan bahwa namo tu sempajang ko naunuki harato. Ya. Namo sempajang ko naunuki harato. Namo puasa ya kiki maka de kuma puasa ka baja mate ka jalan tak puasa. Ya. Ya. Jadi tabe siapa tahu kemampuan tak cuma 10 rakaat atau 20 rakaat salah lagi ya. Atau kalau masih bisa salat dulu mungkin dulu. Tidak usah malu karena lala ini menemuk kue. Ya, masalah ya imang misalnya ko 50 mirakang cauna lari bamra amin rekur. Lantai 2. Kopi matu rakang asira bulan arwa tersitu sih. Ya. Nah, jadi bisa salat dulu kalau tidak mampu tuh berdiri ya. Yang penting kita kalaupun tidak mau salat cuma 8 rakaat mau tidak mau salat lagi silahkan perbanyak zikir ya. Banyak baca begitu terus itu istighfar. Sayyidul istighfar. Ya. Kalau bisa baca sampai 1000 kali alhamdulillah ya. Yang penting pada malam Lailatul Nisfu Sya'ban ini kita menghidupkan ya. Kita hidupkan. Artinya kita tahan ngantuk tak, tahan tidur tak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini insyaallah degagal yang riakat teh sangadina pong Allah taala. Mudah-mudahan pendingi nak dampeng ngi dosa tak pong Allah taala. Juga dimudahkan rezeki kita. Ya. Yang ketiga juga mudah-mudahan diberi kesehatan, kekuatan, dipanjangkan umur kita supaya kita masih bisa mengisi hidup-hidup kita ini dengan berbagai macam ibadah. Ya, kira-kira demikian penyampaian dari saya. Mungkin teknisnya, insyaallah mungkin kita akan baca Yasin dulu 1 kali. Setelah itu kita salat ya. Karena kita targetnya biasa setiap tahun membaca Yasin 3 kali. Ya, sebelum salat 1 kali. Kemudian nanti misalnya di rakaat 50 atau 60 istirahat sebentar sambil minum kopi, kita baca lagi 1 kali Yasin. Kemudian kalau masih ada waktu setelah cukup 100 rakaat sebelum subuh, kalau masih ada waktu kita baca Yasin lagi 1 kali. Sepakat dengan itu? Ya, insyaallah. Kalau nanti imamnya cepat larinya lari panter, di otomogo mundri ya, jangan aja letak kamparan kada tajeng nggak biarkan misalnya imam lanjut, nanti kita misalnya ada yang mau ganti perbaharui wudunya silahkan tidak usah menghalangi jemaah yang banyak. Nanti kalau misalnya mau dicukupkan ya istirahat baca istighfar atau Yasin ya sokoni petan rekanang isalaiki ya sokon ni supaya kan ngena tu 100 rakaat ya. Kira-kira demikian ya, jadi kita tidak perlu berdebat kenapa 100 rakaat ya, bukankah itu bid'ah, bukankah itu tidak dianjurkan. Itu target ya, kita pasang target ya. Kalau 20 rakaat silahkan 20, kalau 6 rakaat 6 mau saja, kalau mau 4 rakaat saja mundur sedikit ya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Yasin dulu ya.